Perkenalkan, nama saya Aldo Darel dari kelas 41 TRPL 1 dengan NIM 11422004. Izinkan saya mempresentasikan untuk proyek AKPL ini yaitu berupa SRS, Bu. Izinkan saya untuk share screen-nya. Baik, ini adalah dokumen SRS saya berjudul Pengembangan Website Absensi Siswa-Siswi SMA 1 Lagoboti. Pada bab ini terdapat daftar isi dan ini adalah mulai dari bab 1. Di sini bab 1 tidak banyak perubahan, hanya purpose of document saja. Di sini tujuan dari penulisan dokumen ini adalah sebagai berikut sebagai dokumentasi dalam pembangunan sistem absensi siswa-siswi SMA 1 Lagoboti. Pada dokumen ini menjelaskan tahapan-tahapan pengembangan website serta gambaran kebutuhan sistem setiap pengguna dan menyamakan pandangan seluruh pihak terkait dalam pengembangan website absensi siswa-siswi SMA 1 Lagoboti. Dan yang kedua sebagai panduan dalam sistem absensi siswa-siswi SMA 1 Lagoboti berbasis web yang akan digunakan oleh users untuk absensi online, pengkonfirmasi dan juga pengelolaan absensi secara online. Berikut adalah aturan-aturan dalam dokumennya seperti jenis font dan warna fontnya. Saya akan lanjut ke bab selanjutnya yaitu bab 2. Pada sistem ini terdapat sistem overview yang menjelaskan current system overview. Saya akan mulai dengan current system overview di mana isinya yaitu SMA 1 Lagoboti adalah SMA negeri yang terletak di Jalan Sekolah Nomor 3 Lagoboti, Pasar Lagoboti, Kecamatan Lagoboti, Kabupaten Toba, dan Provinsi Sumatera Utara. Dalam menjalankan kegiatannya, SMA 1 Lagoboti berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pembelajaran di SMA 1 Lagoboti yang dilakukan pada pagi hari. Dalam seminggu, pembelajaran dilakukan selama 6 hari. Current sistem yang terjadi di SMA 1 Lagoboti yaitu siswa memasuki ruang kelas masing-masing. Mereka akan menunggu guru yang akan masuk mengajar, dan saat guru tiba di ruang kelas, siswa akan melakukan absensi dengan manual, yaitu dengan siswa-siswi menandatangani buku absensinya. Setelah siswa melakukan absensi, guru pun melakukan pengecekan absensi dengan memanggil satu persatu nama siswa-siswinya. Maka dapat disimpulkan masalah yang sedang dialami SMA 1 Lagoboti adalah dengan melakukan absensi secara manual, kemudian dicek kembali oleh guru yang akan mengakibatkan berkurangnya waktu belajar. Tidak hanya itu, buku absensi juga mudah tercecer yang mengakibatkan hilangnya data kehadiran siswa-siswi SMA 1 Lagoboti sehingga dinilai kurang efektif. Berikut adalah current system overview-nya pada SMA 1 Lagoboti. Di sini terdapat gambar BPMN-nya. Yang pertama, siswa memasuki kelas, lalu guru memasuki kelas dan memberikan kertas absensi. Selanjutnya, siswa dapat menandatangani kertas untuk absensi kehadiran, dan selanjutnya gurunya mengecek kertas absensi. Selanjutnya, guru memanggil nama siswa-siswi satu persatu. Selanjutnya, siswa-siswi menanggapi kehadirannya kepada guru. Lalu, guru pun mengonfirmasi absensi siswa-siswi ke tata usaha sekolah, dan pada tata usaha sekolah, di sini data absensi siswa-siswi diterima dan direkap. Setelah itu, proses selesai. Di sini adalah bisnis proses untuk proses absensi manual. Tujuan untuk bisnis proses ini untuk membantu siswa-siswi dan guru-guru SMA 1 Lagoboti agar memahami proses absensi manual seperti biasa. Di sini ada deskripsi strukturnya, dapat dilihat, dan kita memiliki kelebihan dan kelemahannya. Pada kelebihan proses ini memudahkan guru untuk mengenal siswa-siswinya di kelas. Lalu proses bisnis ini juga membantu guru mengetahui siapa yang hadir dan tidak hadir dengan jelas. Lalu kelemahan dari proses ini adalah tidak menutup kemungkinan bila kertas absensi dapat hilang atau tercecer di suatu tempat bila tidak dijaga dengan baik. Lalu waktu untuk pengabsenan pun cukup termakan banyak karena semua siswa-siswi di kelas harus bergantian mengisi kertas absensi sehingga proses pembelajaran dapat terganggu. Di sini adalah prosedur untuk absensi manualnya.
Pada proses absensi manual, siswa-siswi SMA 1 Lagoboti memasuki kelas dan guru memasuki kelas juga, lalu memberikan kertas absensi. Lalu siswa-siswi menandatangani kertas untuk absensi kehadiran. Setelah selesai mengisi absensinya, guru mengecek kertas absensi kehadiran dan memanggil nama siswa-siswi satu persatu di kelas. Lalu siswa yang dipanggil melaporkan kehadirannya kepada guru. Setelah itu, guru melaporkan data absensi kepada tata usaha. Selanjutnya ada user. Pada sistem ini terdapat 3 jenis aktor, yaitu siswa, guru, dan tata usaha. Dalam hal ini siswa akan mengisi absensi dan guru sebagai pengecek absensi sekaligus pengabsen, sedangkan tata usaha merekap data absensi siswa. Lalu di sini adalah service time-nya. Dalam proses absensi siswa-siswi dapat dilakukan dengan memberi kertas absensi kepada satu siswi dan dilanjutkan juga ke siswa-siswi yang lain dengan bergantian mengisi tanda tangan. Butuh cukup waktu kira-kira 3-5 menit atau lebih atau kurang bergantung pada jumlah siswa-siswi juga hingga seluruh siswa-siswi selesai menandatanganinya. Lalu bila semua sudah mengisi, kertas absensi akan dikembalikan kepada guru. Selanjutnya ada target sistemnya, yaitu berisi target sistem untuk proses ini, di mana website yang akan dibangun ini adalah website absensi siswa-siswi untuk siswa-siswi SMA 1 Lagoboti. Pada kondisi sebelumnya, absensi siswa-siswi ini telah dilakukan secara manual. Oleh karena itu, dengan adanya website absensi ini, maka akan menjawab solusi ataupun potensi dari permasalahan yang ada. Website sekolah SMA 1 Lagoboti memiliki beberapa fitur untuk memudahkan pengelolaan data siswa dan absensi mereka. Pertama, ada halaman pendaftaran untuk siswa yang ingin mendaftar ke sekolah. Kedua, ada halaman login untuk siswa yang sudah terdaftar dan ingin mengakses data mereka. Ketiga, ada halaman data diri untuk melihat dan mengedit informasi pribadi siswa. Sistem ini juga dapat merekap seluruh siswa yang sudah terdaftar di sekolah dengan menggunakan form pendaftaran pada website. Selain itu, sistem ini juga memiliki fitur untuk mengetahui lokasi siswa saat melakukan absensi. Ini akan memudahkan tata usaha untuk merekap dan data absensi siswa. Data absensi tersebut akan tersimpan dalam database dan bisa diakses oleh guru sebagai admin untuk melihat data-data absensi siswa. Dalam hal ini, guru sebagai admin dapat melihat data-data absensi siswa. Ini adalah gambar untuk target system overview-nya. Pada BPMN ini dijelaskan bahwa tata usaha bisa mengakses website, begitu juga dengan guru dan siswa-siswi. Lalu untuk kita mulai dari tata usaha ya. Bila tata usaha ini melakukan login, dia dapat mengkonfirmasi pengelolaan data diri, lalu menyimpan rekap data absensinya. Begitu juga dengan guru, di sini dia bisa melakukan login, lalu guru mempunyai banyak pilihan, dia bisa mengelola halaman data diri, mengunjungi halaman data diri siswa-siswi, ataupun mengunjungi halaman absensi. Selanjutnya dia bisa melihat absensi siswa, dan dia bisa mengonfirmasinya. Selanjutnya kita lihat dari segi siswa-siswi. Siswa-siswi dapat melakukan login, siswa-siswi juga dapat mengelola halaman data dirinya. Lalu dia juga ada pilihan untuk di antara dua pilihan ini dia terdapat mengelola halaman data diri dan mengunjungi halaman absensi siswa. Lalu dia bisa selanjutnya dia mengisi form absensi bila dia mengunjungi halaman absensi siswa. Lalu dia dapat menerima konfirmasi siswa dari ketika dia mengisi form absensi, maka guru akan melihat absensi siswanya. Lalu guru akan mengonfirmasi absensi siswa dan siswa pun menerima konfirmasinya. Setelah itu proses selesai. Ketiga aktor ini berhubungan. Selanjutnya ada bisnis proses untuk mengelola website. Di sini dijelaskan prosedur untuk proses mengelola website. Pada pengelolaan website, tata usaha dapat login, lalu ada 4 pilihan. Dia bisa menyimpan rekap data siswa, dia bisa mengelola data diri semua aktor,
Dia dapat mengelola form absensi siswa ataupun dia mau logout. Dan itu pilihannya bebas. Dia ingin melakukan apa. Jadi yang mengelola website ini adalah tata usaha. Selanjutnya ada usernya. Pada absensi siswa, pihak yang terlibat yaitu siswa-siswi SMA 1 Lagoboti, lalu guru, dan tata usaha. Di sini terdapat durasi waktu untuk mengakses sistem adalah dengan kecepatan 5 detik, dan durasi waktu untuk siswa-siswi melakukan pengabsenan di website adalah sekitar 1-2 menit. Durasi guru dalam melihat data absensi siswa-siswi adalah sekitar 1-5 menit, dan durasi tata usaha untuk merekap data absensi siswa-siswi relatif lebih lama, karena mengelola seluruh data siswa-siswi SMA 1 Lagoboti. Ini adalah bisnis proses untuk mengisi halaman data diri guru. Di sini dapat dilihat strukturnya, deskripsi strukturnya, dan kita lihat saja kelebihannya. Proses ini memudahkan guru dalam pengelolaan data diri dan data absensi siswa-siswi. Lalu proses bisnis ini juga kelebihannya dengan tidak membutuhkan waktu lama dalam pengelolaan data diri. Kelemahannya adalah membutuhkan jaringan atau internet untuk mengakses website secara online. Berikut adalah prosedur untuk proses mengunjungi halaman data diri guru. BPMN ini menjelaskan bahwa guru dapat mengelola halaman data dirinya. Dia bisa masuk, dia bisa mengedit, menambah, ataupun menghapus data diri. Lalu proses selesai. Di sini pada subproses mengunjungi halaman data diri guru tersebut, user yang terlibat adalah guru. Hanya itu. Lalu service time, durasi yang dibutuhkan untuk mengelola halaman data diri ada sekitar 1-5 menit tergantung kebutuhan usernya. Durasi untuk mengedit, menambah, atau menghapus data diri ini juga relatif sesuai kebutuhan user. Diasumsikan sekitar 1-5 menit atau cukup beberapa detik saja. Di sini adalah functional requirement-nya. Adapun fungsi-fungsi yang akan dibangun dalam website yaitu mengunjungi halaman data diri, mengunjungi halaman absensi, dan mengunjungi halaman pengelolaan data diri. Terdapat fitur lokasi dalam absensi dan dapat merekap data absensi lewat website. Ini sudah masuk bab 3, dan ini adalah gambar dari software features atau IRD-nya. Ini adalah gambar use case-nya. Use case skenario-nya ada 6. Yang pertama adalah use case melakukan autentifikasi. Jadi di sini use case ini menjelaskan bagaimana setiap users, semua aktor yang terlibat melakukan autentifikasi. Berikut adalah basic flow events-nya, dapat dilihat. Yang kedua, use case skenario untuk mengisi absensi. Use case yang ini menjelaskan bagaimana siswa-siswi untuk mengisi absensi lewat website. Dan di sini terdapat basic flow events-nya dapat dilihat. Selanjutnya, use case skenario untuk mengelola data diri. Use case ini menjelaskan bagaimana siswa-siswi mengelola data dirinya. Dan ini dapat dilihat juga basic flow events-nya. Use case keempat yaitu use case untuk mengkonfirmasi absensi. Use case ini aktornya adalah guru, dan use case ini menjelaskan bagaimana guru mengkonfirmasi absensi. Dapat dilihat basic flow events-nya. Berikut lagi, use case yang kelima itu use case mengelola form absensi siswa. Aktornya adalah tata usaha, dan use case ini menjelaskan bagaimana tata usaha mengelola form absensi siswa-siswi. Selanjutnya, use case skenario untuk mengelola data diri guru dan siswa. Use case ini menjelaskan bagaimana tata usaha mengelola data diri guru dan siswa. Dan dapat dilihat juga basic flow events-nya pada tabel ini. Ini adalah users karakteristik, merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh para developer, sehingga pada subbab ini akan dijelaskan karakteristik dari 3 user, yaitu siswa-siswi, guru, dan tata usaha. Di sini user yang pertama itu siswa-siswi, dia dapat mengisi data absensi role-nya, lalu prerequisite-nya dia harus mengunjungi website absensi siswa-siswi SMA 1 Lagoboti, dan dia dapat description-nya, siswanya harus mengakses website, lalu melakukan absensi siswanya. Di sini ada user group 2, yaitu guru.
role-nya sebagai mengonfirmasi absensi siswa-siswi, lalu dia harus mengunjungi prerequisite-nya mengunjungi website absensi siswa-siswi SMA 1 Lago Boti. Lalu tes description-nya, yang pertama guru harus mengakses website, yang kedua guru dapat masuk ke halaman konfirmasi absensi siswa-siswi, yang ketiga guru dapat mengkonfirmasi absensi yang telah dibuat. Lalu yang ketiga adalah user group tata usaha. Role-nya mengelola absensi dan data diri guru dan siswi SMA 1 Lago Boti. Prerequisite-nya dia harus mengunjungi website dulu, lalu tes description-nya dapat dilihat di sini 1 sampai 5. Selanjutnya adalah data requirement. Di sini adalah gambar IRD-nya yang dibuat berdasarkan website yang dibangun. Ada 6 entitas dengan atribut-atributnya. Ada entitas tata usaha, akun, guru, siswa, kelas, dan mata pelajaran. Ini adalah translasi IRD diagramnya. Selanjutnya adalah bab 5, non-functional requirement. Di sini terdapat tabel non-functional requirement yang menjelaskan website itu terdapat parameter-parameter yang harus dipenuhi seperti availability, reliability, ergonomi, portability, memory, response time, safety, security, dan lain-lain. Bila ada tambahan. Dapat dilihat di sini website harus tersedia 24 jam dari 7 hari. Jadi harus terus-menerus aktif, jangan sampai down kecuali pada jadwal pemerihan terjadwalnya. Lalu website harus mampu mengatasi kesalahan dan kegagalan sistem dengan cepat. Lalu tampilan dan layout website itu harus dirancang mudah dan mudah digunakan dan dimengerti oleh siswa-siswi, guru, dan tata usaha sekolah. Untuk portability-nya, website harus dapat diakses melalui berbagai perangkat, sistem operasi, dan browser yang berbeda tanpa mengalami kendala yang signifikan. Terdapat memori juga, website harus memiliki konsumsi memori yang efisien agar dapat berjalan pada lingkungan hosting yang terbatas. Response time-nya website ini harus memiliki waktu muat yang cepat, tidak lebih dari 3 detik pada setiap halaman. Safety-nya, setiap perubahan software harus divalidasi sebelum diimplementasikan dalam sistem produksi untuk memastikan perubahan tersebut aman bagi keselamatan lingkungan sekitar. Security-nya, website harus memiliki mekanisme autentikasi dan otorisasi yang kuat untuk menghindari akses tidak sah. Lalu semua bahasa komunikasinya itu harus dalam bahasa Indonesia. Baik, sudah selesai dokumen saya SRS-nya, SRS saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Terima kasih, Bu.